Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Yuyun Sriwulan Puspitasari SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Sanata Dharma dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan nomor NIM 252921729. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di SD Islam Subulus Salam, Kepuklagen Wringinanom, Gresik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat belajar dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayo ketua kelasnya silakan dipimpin. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk menambah rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan satu lagu nasional bersama-sama. Tolong anak-anak silakan duduk berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Manderokin berjalan pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku.
adalah kalimat yang secara langsung mengutip ucapan seseorang tanpa mengubah kata-katanya. Nah, ucapan ini biasanya diapit oleh tanda petik dua. Contoh, besok kita akan pergi ke kebun. Nah, binatang ya. Saya bilang gini, besok kita akan pergi ke kebun binatang. Kan begini. Ayo Arka, kira-kira Arka kalau mau menyampaikan ke temannya, bilangnya bagaimana? Yuyun berkata, besok kita akan pergi ke kebun binatang. Ya, bagus sekali, tepuk tangan buat Mas Arka. Dan begitu ya teman-teman. Nah, ini saya berkata, besok kita akan pergi ke kebun binatang. Kemudian Mas Arka menyampaikan kepada teman-teman gini, teman-teman, Ustazah Yuyun berkata, besok kita akan pergi ke kebun binatang. Tahu nggak? Dari situ apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Bahwasanya yang dikatakan Mas Arka sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Ustazah Yuyun tanpa mengubah katanya sama sekali. Jadi katanya ini, kata-katanya ini, kalimatnya ini sama, tidak ada yang dirubah. Nah, itu namanya kalimat langsung. Yuk, kalimat langsung. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Coba saya yang bertanya. Coba, sini. Nah, di lapangan Ustaz Rifai, kepala sekolah, ada pengumuman. Besok anak-anak ada lomba kebersihan kelas. Nah, coba kalau dijadikan kalimat langsung, bagaimana caranya kita untuk menyampaikannya? Ayo. Rifai berkata, besok ada lomba kebersihan kelas. Good job. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Paham ya? Kita lanjut ke kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan kembali isi atau maksud ucapan seseorang. Biasanya dengan beberapa perubahan kata bahasa tanpa menggunakan tanda petik dua. Yang ini ada tanda petiknya, yang kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. Contoh ya. Tadi kan ibu mengatakan besok kita akan pergi ke kebun binatang. Nah, kalau dijadikan menjadi kalimat tidak langsung, begini, ibu mengatakan bahwa kami akan pergi ke kebun binatang besok. Sama, seperti tadi, kan ada pengumuman dari kepala sekolah kalau besok itu ada lomba kebersihan kelas. Kalau kalimat langsung dikatakan langsung sesuai dengan kalimatnya. Kalau kalimatnya itu dirubah menjadi kalimat tidak langsung, coba kira-kira bagaimana? Ustaz Rifai mengatakan bahwa kami akan melaksanakan lomba kebersihan kelas besok. Dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Luar biasa. Lanjut, ciri-ciri tanda baca dalam kalimat langsung. Yes, perhatikan. Pada kalimat langsung ada ciri-cirinya. Nah, pada kalimat langsung di sini ada tanda petik dua. Tahu ya tanda petik dua tadi? Tahu? Nah, ini loh tanda petik dua. Kalimat langsung itu diapit
sesudah kalimat langsung. Seperti tadi, perhatikan tanda koma. Nah ini, ibu berkata, terus ada tanda koma. Besok kita akan pergi ke kebun binatang. Terus titik lagi tanda titik. Nah, yang dinamakan pemisah ini adalah koma. Kemudian kata ganti orang pertama dan kedua tetap dipertahankan. Contoh tadi Ustaz Rifai berkata besok akan diadakan lomba kebersihan kelas. Itu kalau pakai nama. Kalau seandainya begini, kalau seandainya ada kata-kata seperti begini, saya akan pergi outbound. Nah, saya akan pergi outbound. Saya berkata seperti itu. Nah, kalimat langsungnya berarti seperti ini ya. Ustazah Yuyun berkata, saya akan pergi outbound. Langsung ya, langsung ke perubahan ganti dalam kalimat tidak langsung. Nah, tadi kalau kalimat langsung, saya ini orang ke satu, dia, iya, nama orang. Nah, contoh, Ani berkata, saya akan pergi. Nah, seperti tadi, Ustazah Yuyun berkata, saya akan pergi outbound. Nah, itu kalimat langsung. Tidak langsungnya, Ani berkata bahwa dia akan pergi. Kalau kalimat langsung tetap menggunakan kata ganti orang pertama. Kalau kalimat yang tidak langsung biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, iya, atau nama orangnya. Sekarang kalau kalimat langsungnya menggunakan kata ganti orang kedua atau kamu. Nah, dia bertanya, apakah kamu setuju? Nah, ini tetap ya, ini kalimat langsung. Sebenarnya mudah kok. Kalimat langsung itu tandanya pasti ada tanda petiknya. Ini loh, setelah ada koma, ada tanda petik. Nah, ini salah satu ciri khasnya kalimat langsung. Diubah menjadi kalimat tidak langsung. Dia bertanya, apakah saya setuju? Nah, yang bertanya siapa? Ya, dia bertanya, apakah saya setuju? Bisa dibedakan? Bisa membedakan nggak kira-kira? Contoh, saya berkata sama Indana, ya, saya berkata sama Indana, apakah kamu setuju? Nah, gitu ya. Kemudian Indana menyampaikan kepada kalian, dia itu berarti saya ya, Ustazah Yuyun, kan saya ngomong, apakah kamu setujuin? Nah, Indana mengatakan kepada kalian, dia Ustazah Yuyun bertanya kepada saya, apakah kamu setuju? Paham ya? Paham? Oke, kita lanjutkan. Perubahan keterangan waktu dan tempat. Kalau tadi kata ganti orang, yang sekarang ini pada waktu dan tempat. Nah, contoh, waktu sekarang menjadi saat itu. Contoh ya. Gini, contohnya begini. Hari ini akan diadakan kegiatan lomba mewarnai. Itu, ya. Kemudian Pen menyampaikan, saat itu Ustazah Yuyun berkata bahwa akan diadakan lomba mewarnai. Bisa menggunakan keterangan waktu. Utawa tadi
Ini kalimat langsung. Kalau diubah menjadi kalimat tidak langsung, sampai di sini ada yang ditanyakan mulai dari pengertian, ciri-ciri, penggunaan kata ganti orang pertama, kedua, kemudian perubahan keterangan waktu dan tempat ada yang ditanyakan? Tidak. Luar biasa. Tidak ada, setelah ini ada tugas. Nah, sebelum kita melaksanakan tugas, coba kita ID sedikit sebentar supaya kita lebih semangat. Nah, ikuti ya. Ikuti ya. Tangannya, tangannya. Nah, diangkat semuanya. Kan perhatikan apa yang saya ucapkan. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan pegang hidung, kiri pegang telinga. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk,
Ayo maju. Biar keras, biar teman-temannya didengarkan ya. Biar keras. Kalimat langsung. Ayo bangun pagi, sudah pagi, kata ayam kepada Reni. Kalimat tidak langsung. Ayam menyuruh Reni agar segera bangun karena sudah pagi. Kalimat langsung. Guru berkata, air mendidih pada suhu 100 derajat. Kalimat tidak langsung. Guru menjelaskan bahwa air akan mendidih pada suhu 100 derajat. Kalimat langsung. Sinta berkata, aku senang punya teman baru. Kalimat tidak langsung. Sinta berkata bahwa ia senang punya teman baru. Oke, terima kasih Mbak Fata. Beri tepuk tangan untuk Mbak Fata. Luar biasa. Ayo dari kelompok 3. Silakan yang mewakili maju ke depan. Dibaca yang keras biar teman-temannya kedengaran ya. Ya. Dengar teman-teman. Keras. Kalimat langsung. Oke. Itu bertanya, kapan kita mulai bermain sepak bola? Kalimat tidak langsung. Itu bertanya, kapan mereka mulai bermain sepak bola? Kalimat langsung. Lina menjawab, aku sudah mengerjakan PR bahasa Indonesia. Kalimat tidak langsung. Lina menjawab bahwa ia sudah mengerjakan PR bahasa Indonesia. Kalimat langsung. Ibu mengatakan, jangan menonton terlalu lama, matamu bisa sakit. Kalimat tidak langsung. Ibu mengingatkan agar aku bisa tidak menonton terlalu lama karena mataku bisa sakit. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Beri tepuk tangan untuk teman kita Mbak Salsa. Luar biasa. Dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Masih. Coba saya mau masih semangat bener apa enggak? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kasih pertanyaan. Pertanyaan yang menantang. Buatlah kalimat langsung dengan kata outbound. Buatlah kalimat langsung menggunakan kata outbound. Ayo, pasti bisa. Saya bertanya, kapan kita melaksanakan outbound? Betul? Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3. Lanjut. Kasih pertanyaan. Ayo. Buatlah kalimat langsung dengan kata sepak bola. Buatlah kalimat langsung dengan kata sepak bola. Alkan bertanya, kapan kita mulai bermain sepak bola? Alfan bertanya, kapan kita mulai bermain sepak bola? Betul? Luar biasa. Beri tepuk tangan. Lanjut, berapa kali lagi ya? 3 kali lagi. 3 kali lagi. Silakan. Kita simpulkan bersama-sama apa yang kita pelajari dari awal